Halo pemirsa, saya Peggy Setiawan. Saya ditahan di Polda Jawa Barat sejak tanggal 21 Mei lalu. Saya sempat mendekam di penjara selama 49 hari. Kini saya sudah bebas. Dari hari ini 10 Juli saya membuka siaran The Prime Show bersama Abraham Silaban. Ini adalah bentuk apresiasi saya sebagai ucapan terima kasih kepada teman-teman media termasuk program The Prime Show yang menelusuri langsung jejak kasus saya di Cirebon hingga kasus ini terang benderang. Kita saksikan The Prime Show. Katanya kemarin mau keluar rumah aja susah. Iya benar itu. Itu menarik banget itu. Mau keluar rumah tuh ya sampai saya tuh bisa nyamar-nyamar gitu. Nyamar? Maksudnya gimana? Ya nyamar pakai jilbab, terus pakai gamis, baju panjang gamis tuh. Jadi biar punya kelihatan ibu? Cewek. Iya punya ibu. Itu luar biasa. Supaya tidak dikejar oleh ya warga sekitar kan, warga sekitar kebanyakan minta foto terus minta salaman. Udah kayak artis kamu, Peggy. Selamat gitu, alhamdulillah. Udah kayak artis ya. Alhamdulillah. Saya juga kaget itu. Enggak nyangka gitu. Jadi ya saya sangat mengapresiasi mengapresiasi terus kebaikan mereka kepada masyarakat seluruh Indonesia. Gitu. Pertama buat netizen seluruh Indonesia, terus para ya media-media yang alhamdulillah sih sangat luar biasa mendukung saya penuh hati. Seumur hidup saya merasa sangat luar biasa sekali. Kagum, terus ya kaget aja, masih nggak nyangka bisa alhamdulillah bisa seheboh ini gitu. Jadi itu tidak pernah dibayangkan sih sebelumnya sih. Pada saat dalam sel itu Peggy udah dengar cerita belum bahwa netizen di seluruh Indonesia itu ngomongin kasus ini terus? Itu udah sih, itu menarik banget sih. Jadi setiap ada yang masuk baru itu mereka langsung ngomong, ih kamu ini yang di luar tuh bagus, kalau dukung kamu semua, ini hebat kamu ini. Itu cerita dari siapa? Dari yang masuk tahanan baru. Setiap tahanan baru masuk gitu ngomong itu. Oh gitu. Ya, kamu tuh hebat banget ini ya, banyak yang dukung kamu. Jadi kamu di sini jangan merasa sedih. Kamu harus bangga, harus semangat lagi, harus lebih giat lagi berdoa aja kayak gini. Jadi di luar sana tuh banyak yang dukung, ada seperti itu. Saya itu kerepotan, banyak yang datang ke rumah menawarkan diri dan saya pun harus benar-benar selektif. Mungkin saya itu hanya dari keyakinan aja. Oh ini nih yang memang benar-benar ikhlas gitu, dari obrolan, bahkan dari pihak Elsa Sharif juga pernah datang ke kantor saya, dari Razman juga berkali-kali menelepon saya, itu udah berapa kali, 3 kali mungkin. Cuma karena saya juga yang nggak tahu, hati nurani saya aja, ternyata tim yang 74 itu memang benar-benar ikhlas, benar-benar yang terbaik. Supaya lapang dada saya, izinkan saya menyampaikan satu hal terlebih dahulu terkait dengan Peggy Setiawan. Di program Rakyat Bersuara inilah kali pertama secara real time saya berhadapan-hadapan dengan orang yang luar biasa ini. Kenapa saya katakan luar biasa? Di ruang sidang pra-peradilan, tanda petik sudah dibuka serbaneka aib orang ini. Disebutlah Peggy Setiawan sebagai sosok yang manipulatif, sebagai sosok membohong. Tambahan lagi, tadi dia memberikan testimoni betapa dia dipukuli. Kemudian penasihat hukum juga memberikan informasi bahwa kepalanya dibungkus dengan plastik hitam oleh katakanlah oknum. Dan itu belum pernah sebelumnya diungkapkan, baru pertama kali di sini. Tapi dengan perlakuan yang menurut saya sedemikian negatif itu, mari kita kenang kembali. Dua kata yang diucapkan, memaafkan dan mengikhlaskan. Indonesia beruntung punya warga negara seperti itu. Anggota kami, ya teman-teman juga sudah tahu, sehingga rapat memutuskan 3 hal. Yang pertama, saudara Razman Arif Nasution dinyatakan tidak sebagai pengurus lagi. Yang kedua, ini yang boleh dianggap serius dalam perdebatan kami, SK dia sebagai advokat dicabut oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia. Keputusan ketiga, bahwa proses hukum terhadap apa yang dilakukan oleh saudara Razman Arif Nasution ketika menjadi pengacara tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan upaya hukum. Dan perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa keputusan ini dilakukan secara bulat. Bang Razman, apa kabar nih? Kabar baik, Dinda. Saya kemarin di TV One debat lagi, Bang. Kalau Abang gimana kemarin di E-News? Sama aja. Saya juga debat lagi sama Tony, pengacaranya Peggy. Kok kita dimusuhi sama warganet ya, Bang? Apa karena kita songong ya, Bang? Loh, kita kan memang harus songong, Dinda. Gimana sih? Belagak lupa kau ini. Iya, Bang, ingat dong. Kita emang harus songong. Tapi kan harusnya netizen netral, Bang. Kita juga pengen cari panggung. Mumpung lagi rame, Bang. Nah, justru itu kita harus pintar manfaatkan momen ini kalau mau pansos. Jangan nanggung
langsung gaspol. Pitra Romdoni yang mengklaim dirinya adalah bagian dari tim pencari fakta kasus Vina Cirebon bentukan Elza Syarif, kerap membentak bahkan terkesan mengintimidasi para pengacara di kasus Vina ini. Saudara mengatakan BAP rekayasa. Ya. BAP itu ngerti nggak apa itu? Bahkan ketika Tony RM mencoba menjelaskan dengan berdiri, Pitra berteriak-teriak menghardiknya. Putusan pengadilan. Duduk aja, diam kasih tuh, duduk. Mengatakan hal yang sama. Duduk. Jadi ini adalah kesal oleh ulah pendatang baru di kasus Vina ini. Akhirnya Tony pun menghardiknya balik. Anda siapa ngatur-ngatur saya duduk? Anda siapa ngatur-ngatur saya duduk? Anda siapa ngatur-ngatur saya duduk? Bukan itu aja, saya aja sama Lasman ini juga benar-benar jadi babak belur. Di media sosial ibu semua dibully. Ya, padahal kan kita bicara Bang Lasman. Iya. Dibully luar biasa. Ada monyet di kebun binatang Surabaya lepas wajah saya, jadi saya monyet gitu. Tapi nggak apa-apa, itu risiko pekerjaan. Botak, kau jangan bela-bela Polri. Sering nggak peduli sama saya. Dikatakan seperti itu. Aduh, itu keluarga saya, anak saya semualah. Saya aja dibilang dibayar berapa kamu, Nenek? Jadi saya heran. Saya kasih contoh ya. Itu WhatsApp atau apa? Gini, Kak Elsa. Kak Elsa ini masih baru. WhatsApp, oke. Pak Elsa baru dalam seminggu ini dia ikut. Bisa buka ini tadi, bukan Kak? Aku bela kakak ini. 2 minggu. Ah, 2 minggu ini kakak ikut. Aku udah sebulan setengah. Tadi begitu Adinda bilang. Ya, ini buka pertama kali ini. Kita buka di sini. Kita buka di sini. Live acara ini 99% menghujat saya dengan Kak Elsa. Bayangin itu. Kalau kita ya memang bekerja mendampingi yang benar. Ada beberapa teman-teman advokat yang tampil di panggung malah membela mati-matian polisi Republik Indonesia. Siapa Bang? Ada beberapa oknum pengacara. Bisa disebut namanya? Ya inisialnya adalah yang R gitu kan. Nah kemudian kenapa? Apa problemnya buat Bang Farhad dengan mereka? Polisi aja nggak mengutus orangnya di sini untuk berdebat dengan kita. Belum pernah saya bertemu dengan Dip Humas untuk berdebat dengan kita. Berarti kan polisi itu diam, terus bekerja secara profesional. Gitu. Maksudnya cari muka ya? Cari muka. Padahal polisi merasa gerah. Kok gue nggak ngomong begini, gue terlalu membela begini. Sehingga masyarakat jadi jengkel sama polisi. Padahal mereka ini siapa gitu. Kepentingannya apa membela polisi. Karena menurut saya polisi nggak usah dibela. Karena yang bermasalah ini bukan Polri. Tapi oknum-oknum penyidik, oknum-oknum pejabat itu saja. Jadi kalau polisi nggak datang, saya nggak peduli. Keyakinan Rasman. Meleset di pra-peradilan Pegi. Untuk Pegi, menurut Anda akan seperti apa upaya pertaruhan Pegi dalam kasus Vina untuk membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam apa yang dituduhkan? Kalau Pegi memang, saya lihat sudah upaya maksimal. Mereka sudah lakukan apapun, termasuk minta dukungan, pasang baliho, tanda tangan. Nah, kemudian sudah bontok opini berlain-lain. Tidak pernah minta dukungan sih Bang, orang secara sukarela berbondong-bondong memberikan kuasa secara gratis. Ya kalau menurut saya dukungan publik, netizen dan lain sebagainya itu sah-sah saja. Tapi saya hanya minta kita tetap patuh pada KUHP. Kita tetap patuh pada aturan. Sekarang teori pembuktian, kalau tersangkanya tidak benar menurut kuasa hukumnya, silakan ajukan pra-peradilan, tunggu. Kalau ternyata ditolak, lanjut ke pengadilan. Nanti hakim akan memutuskan. Tapi kalau versi saya yakin Pegi bersalah dan dihukum. Itu keyakinan saya. Tentu dalam frame presumption of innocence. Kenapa? Karena saya banyak mendalami perkara ini. Tapi saya nggak bisa buka semua. Berarti Abang meyakini bahwa pra-peradilan yang diajukan oleh Pegi akan berakhir anti klimaks bagi dirinya? Ya. Dan perkara ini akan berhenti sampai Pegi. Tidak ada dua lagi. Itu perhitungan saya. Saya tidak mau menuduh ya, tapi keyakinan saya. Karena ini pertaruhan juga buat saya, Dinda. Kalau saya salah menilai, maka saya juga akan jeblok sebagai seorang praktisi. Tapi tidak apa-apa. Karena seorang praktisi, seorang lawyer profesional, dia punya konsekuensi. Dari apa yang saya yakini, apa yang saya kaji dan tim, maka itu yang saya sampaikan. Tentu dalam rangka presumption of innocence, praduga. Pegi Setiawan akhirnya pulang ke rumah. Ia dibebaskan setelah dibatalkannya status tersangka pada dirinya. Saya bersama dengan dua praktisi hukum, mungkin satu kalimat aja mewakili respon mereka melihat putusan yang diambil oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Jawa Barat. Bung Salor, apa yang ingin Anda sampaikan dengan putusan ini?
Ternyata keadilan itu ada juga di saudara-saudara kita, sekalipun dia adalah orang yang lemah sebagai seorang ahli bangunan, ternyata hakim yang hari ini menyidangkan bahwa masih ada keadilan. Ini menurut saya adalah membangun harapan kepada kita semua. Yes. Bung Pitra. Tanggapan saya, putusan ini adalah koreksi bagi penegak hukum kita, artinya penyidik yang sedang mendalami kasus ini dan memeriksa kasus ini. Ingat, penyidik harus tetap profesional. Apabila memang ada syarat-syarat formilnya yang belum terpenuhi, silakan penuhi dan lengkapi dan lakukan tindakan tegas penegakan hukum terhadap korban ini dengan tujuan memberikan rasa keadilan. Kita semua sepakat bahwasanya keadilan adalah hukum tertinggi. Oke. Dan untuk saat ini kita ucapkan selamat tentu saja kepada Peggy dan keluarga, termasuk kuasa hukum yang berjuang, dan dia bisa kembali pulang ke rumahnya. Saya Abraham Silaban berdiskusi bersama abang-abang saya ini untuk menambah wawasan hukum kita terkait dengan kasus ini. Malam ini tayang jam 8 malam di AP Plus. Kalanya manusia lebih rendah daripada binatang. Saya tidak mengatakan bahwa Rasman itu binatang dan lebih rendah daripada binatang. Siapa Rasman? Rasman adalah manusia yang mau melaporkan Hakim Sulaiman. Saya mengajak dia berdebat, mau berdebat, dan saya perlu menyampaikan, kami rakyat, kami netizen, kami tidak punya kepentingan selain daripada menyuarakan kebenaran. Di saat ada ketidakadilan di Republik ini, kami akan bersuara. Kita tidak ada kepentingan. Nanti kalau ini yang menang, kami dapat kursi berapa. Kalau ini yang menang, saya jadi menteri apa. Kalau ini yang menang, saya nanti posisinya menguasai wilayah mana. Nggak ada. Kami adalah netizen Indonesia yang menyuarakan nilai-nilai kebenaran. Pemirsa, Aep, saksi kunci kasus Vina yang bersaksi mengetahui kejadian tewasnya pasangan sejoli Eki dan Vina di Cirebon dan mengaku bahwa ia melihat Peggy Setiawan alias Peron ada di lokasi kejadian, saat ini tidak diketahui keberadaannya. Pasca Peggy Setiawan alias Peron dinyatakan bebas melalui sidang pra-peradilan, Aep yang merupakan warga Kampung Pilar Bulak, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, keberadaannya sudah tidak lagi berada di rumah keluarganya. Suasana rumah keluarga Aep di Cikarang saat ini tampak sepi, hanya ada aktivitas dari kakak dari orang tua Aep serta sepupunya yang biasanya berjualan di depan rumah. Dan pancen si Aep iki kabur. Iya, ini gitu. Kalau kamu nggak salah ya, Aep, kamu nggak usah kabur dari rumah atas kesaksianmu itu. Kamu ini sebagai saksi kunci Inggris, yaitu yang dimiliki oleh polisi. Jangan kamu terus kabur. Buat siapapun yang melihat si Aep ini ya, tolong langsung ditangkap, dibawa ke timnya Kang Deddy Mulyadi ya. Kabur kemana kamu, cok? Dan cok, gatel Aep ini malah, gemes aku. Saksimu ini lo dipertanggungjawabkan, cok. Gatel. Nih, Ratu Durian turut berbahagia ya atas keluarnya Peggy Setiawan dari jeratan hukum, dan kita dari Ratu Durian Tasik mau memberikan bonus 1 unit motor buat Peggy Setiawan nih ke Cirebon, dan pemberangkatan motornya untuk hari Minggu ya. Kita dibantu oleh YouTuber kita nih dari Sukabumi, mungkin semuanya udah pada tahu ya, Mang Kipli nih. Mang Kipli akan membantu kita untuk proses pengiriman motornya nih buat ke Peggy Setiawan. Mudah-mudahan lancar ya guys, hari Minggu kita pengiriman motornya. Dan sekarang motornya kita lagi proses percantik dulu ya. Tuh, ini plat nomornya udah beres, tinggal pemberangkatan motornya. Ini plat nomornya cuman jadi buat simbol aja ya. Tuh. Atas bebasnya Peggy Setiawan tanggal 8 bulan 7 2024 tuh. Doain semua.